Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairan hadayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita dapat berkumpul di masjid kita ini dalam rangka at-taqarrub ilallah biimtisali awamirih, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Perintah yang kita laksanakan pertama tadi adalah perintah yang sifatnya ijabi, yaitu salat maghrib. Yang kedua, perintah yang sifatnya irasyidin, yaitu salat ba'diyah. Juga yang lebih cepat datang, ada yang salat tahiyatul masjid juga irasyidin, ya. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan buat kita semua. Akalepi kesyukuranta nasabah doa kita yang selalu kita ulang setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Patan rakaat ke asambayang pingap pagi juga pala bokare jujukallah wa pulau malam. Talun rakaat ke asambayang pitalung kiapa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa kita terus meminta? Karena boleh jadi hari ini kita dapat petunjuk, besok kita sudah tidak dapat petunjuk. Ada juga hari ini tidak mendapat petunjuk, besok sudah dapat petunjuk. Ada juga hari ini dapat petunjuk, besok tetap dapat petunjuk. Jadi harus minta terus. Ya, inilah orang yang sadar. Jaring apa hari minjo tahu 5 tahun mau tidak nasambaya, tidak mantuna leba apalah dari Allah Ta'ala, jalannya lurus. Ya ini biasa pun niat kebenaran disampaikan leroy. Nah karena nampanan jubulan ngeri, iya, ditunjukkan kebaikan sukra kintama, karena memang jarang meminta, ya ikatan pun disampaikan ke kebajikan langsung ilom punya watan minawan. Ngapa nak kamma? Karena dalam sabahul mathani tidak ada rakaat yang terlewatkan tanpa kita meminta, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kesempatan pengajian kali ini saya gunakan kesempatan untuk
mensosialisasikan putusan tarjih Muhammadiyah. Dalam hal ini adalah himpunan putusan tarjih jilid 1 bab tohara subbab al-hadath. Ada pada putusan tarjih, ada pada himpunan putusan tarjih halaman 48. Dia bagian dari bab at-toharah. Apa itu tohara? Iya, jadi tohara ini itu lugatan an-nazafah, bersih. Ya. Kalau syar'an at-tahara syar'an izalatun najasi wal irtifa'i al-hadath. Ya. Sedangkan menurut syariat tahara itu adalah izalatun najasi, bagaimana membersihkan najis, wa yarfa'u al-hadath, dan mengangkat hadath. Itu tema sentral pada pembahasan tahara, membersihkan najis, mengangkat hadath. Ya. Subjudul kita ini al-hadath. Apa itu hadath? Al-hadath ya lugatan huwa asy-syai'un al-jadid alladzi lam yakun mawjudan. Jadi menurut bahasa, hadath itu artinya baru. Iya, baru. Iya. Terjadi, muncul. Wal hadath syar'an, sedangkan menurut syariat hadath itu adalah wasfun hukmiyah yakumul badan. Wasfun hukmiyah, keadaan hukum. Ya. Yakumu bil badani, ia melekat di badan. Alladzi yamna'u bi sihhatis shalah, yang menghalangi keabsahan salat. Ya. Jadi kalau hadas dicuci sampai bersih, maaf, najis dicuci sampai bersih. Ya. Kalau hadas diangkat. Kenapa istilahnya diangkat, bukan dicuci sampai bersih? Kan begini, kita kencing. Ketika kita kencing, yang keluar najis dan kita berhadas. Setelah kita cebok, bersih najis. Tidak ada najis pada diri kita. Tapi apakah kita sudah boleh salat? Tidak, karena kita berhadas. Sesungguhnya yang kotor itu tidak ada, Jadi yang kotor itu najis. Izalatun najasi, dibersihkan karena najis. Kalau hadas tidak diangkat, tidak dikatakan dicuci, tapi iya diangkat. Jadi sebenarnya bersih, tapi ada yang melekat pada dirinya. Apa itu? Wasfun hukmiyah, keadaan hukum. Iya. Yamna'u bi sihhatis shalah, keadaan hukum itulah yang menahan, menghalangi keabsahan daripada salat. Dalil tentang hadat ini dalam Al-Quran ya ada beberapa dalilnya. Misalnya auja'a ahadun minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian kembali dari WC. Iya. Ini sebenarnya al-ghaid itu artinya rendah menurut bahasa, tempat yang rendah. Cuma karena di masa Nabi belum seperti WC sekarang, tapi akhlaknya sudah ada. Buang air besar, air kecil itu hatta la yarahun nas,
hingga tidak kelihatan oleh manusia. Kalau dia padang pasir, tidak ada pohon, itu padang pasir kan kadang menanjak, kadang menurun, kadang datar. Nah, supaya tidak kelihatan oleh manusia harus turun di tempat yang rendah. Jadi al-ghaid itu tempat yang rendah. Tetapi dia kinayah. Kalau orang sudah mengatakan saya mau ke tempat yang rendah, berarti itu namanya takmiyah. Itu namanya ya kinayah. Kenapa ini Al-Quran menggunakan kinayah, tidak menyebut kencing, berak, melakukan hubungan suami istri, hanya dikatakan awlamastumun nisa, menyentuh wanita? Karena ini kitab suci. Masa kitab suci nak jorok-jorok isinya? Ya, tentu tidak bisa dikatakan kitab suci kalau isinya sesuatu yang jorok-jorok. Maka kadang yang digunakan adalah kata-kata yang sifatnya kinayah. Ya. Jadi jangan kita membayangkan di masa Nabi itu seperti sekarang itu belum. Dalam hadis kadang disebut al-khala. Al-khala artinya suci. Ya, suci. Maaf, sunyi. Ya, sunyi. Jadi adab orang buang air kecil besar itu mencari tempat yang sunyi. Niamantun tahu kata mana pun dalam WC pun lagi kiri pantaran tes sulu. Ya, tes sulu. Sunyi, siap. Ya, mencari tempat yang sunyi. Jangankan 1400 tahun yang lalu, masa Nabi nenek tamu 60 tahun yang lalu, tina pembagian jambang anjing rekokoa, irungana pokok lobe-lobe ya. Jadi muka 5 meter semergeser, muka 5 meter semergeser, muka 5 meter semergeser. Jadi seminggu muter ke pulik. Ya, kenapa? Supaya tidak dilihat oleh manusia. Ya. Tapi ada aturan di bawah buang air, di bawah al-musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Itu akhlak itu. Biar di tengah hutan tidak boleh. Karena tino mitai panna. Nampai rungana tidak boleh. Tete sagan 7 meceng ke rungana. Tete 2 ribangia batu pinduk nasulo. Aboya taipa. Taipa naboya ranjau narasa. Ya, ngapa nak kamu? Ya, niat tauliba at-tannan ranjau. Aina takuna syariah fa hunakal maslahah. Masya Allah, aturan yang jauh di sana yang tidak banyak pohonnya ternyata bisa mencakup kita di sini yang banyak pohonnya. Makanya Islam itu adalah salihun likulli zamani wal makan. Islam ini betul-betul mencocoki seluruh zaman dan seluruh tempat. Ya. Kemudian menurut hadis Bukhari Muslim, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima salat seseorang dari kalian yang berhadas hingga dia berwudu. Sungguh pun suci dari najis, tapi tidak suci dari hadas. Mohon maaf misalnya, tu baru pak jene tangkasan asing asibuntur ki bainenna. Iya, terjadi sesuatu, maka dia junub. Lebaginnya nabi sai, mek bisa na tangkasi. Tangkasan asing kalena tina tomo raki, kale bagi jene. Memang najis tidak ada. Tetapi ada wasfun hukmiyah, ada keadaan hukum padanya, sehingga mana tangkasan asing supaya najis kah belum bisa salat. Ya, dia harus ya lirafil hadatsil, ya dia harus mengangkat hadas. Ya, jadi tidak dikatakan membersihkan hadas, tidak. Yang dibersihkan itu najis. Mana pun tangkasan asing mau nekali nak teh
tina menajis sadaki, tapi dia berhadas, la yaqbalullah, tidak diterima salatnya oleh Allah. Iya, inilah al-hadath. Sesungguhnya kita itu manusia, hanya mengatakan sah atau tidak sah. Boleh kita mengatakan tidak diterima kalau Allah dan Rasulnya menyatakan seperti itu. Kalau pentasri mengatakan tidak diterima, baru kita juga bisa mengatakan tidak diterima. Kalau tidak, kita hanya bisa mengatakan sah atau tidak sah. Kita ini hanya berhak menilai yang kasat mata. Ada juga itu perdebatan mengirim Al-Fatihah sampai atau tidak sampai, diterima atau tidak diterima. Saya kira terlalu jauh. Terlalu hebat kita mengatakan sampai, terlalu hebat juga kita mengatakan tidak sampai. Terlalu hebat kita mengatakan diterima, terlalu hebat juga kalau kita mengatakan tidak diterima. Kalau pentasri tidak menyatakannya, kita hanya mengatakan tidak dituntunkan oleh syariat, tidak masyru', tidak disyariatkan kalau di Muhammadiyah. Iya. Kenapa? Nabi tidak mencontohkan. Iya. Nabi tidak menyuruh mengirim-ngirim seperti itu. Iya. Nah, bukankah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Bukankah Nabi itu contoh yang terbaik? Iya. Tahun-tahun ini sampaikan Nabi adalah contoh yang terbaik. Nah, Nabi tidak mengirim-ngirim. Kenapa kita mau mengirim-ngirim? Yang mana bagus diikuti, contoh yang terbaik atau bagaimana? Makanya kita di Muhammadiyah mengatakan ya ghairu masyru', tidak disyariatkan. Netun taugia nakana ditarimai, netun nakana tidak ditarimai. Jadi nakana masyarakat batunjoin kau. Nanos yang kana ditarimai, ya dengan nos yang kana tidak ditarimai. Iya. Anjo lagi kodong ustaz kan berita Al-Quran sampaikan karena di neraka itu api menyala. Nanya inja jamatasya nakana batunjoin ke ustaz. Ngapa nak keseng? Engka cara detang ustaz kan. Nakana kapuna tena kitab pak meto makian tua ki pak. Iya. Boleh tahu jawaban nakana kapuna tena kitab pak meto makian tua ki pak. Iya. Jadi tena tu nak kuliah sambarang ustaz kata ni kutanan karena kadang jawabannya mungkin iruk mingonce jutuk kutanan apa tunjuin ki ngapa nak kesing, tiba-tiba jawabannya adalah kapun nanti nak kita papa metu makian tua ki. Iya, tahu tua kamu pasar batang ku malah berikan ngasing niaga hadir. Jadi nampak judulnya kata al-hadath nabi moisen al-hadath. Ya al-hadath. Hadat menurut bahasa baru. Hadat menurut istilah adalah wasfun hukmiyah, keadaan hukum. Ya. Yaqumu bil badani, yang melekat pada diri. Ya. Yamna'u bi sihhatis shalah, dia menghalangi keabsahan salat. Mana tangka sangase mabaturi najis kan? Bukan berarti sudah bisa sholat kalau dia berhadat, dia harus mengangkat hadat. Kami sampai leba minta mia, ingka leba bisa, artinya tangka sangasa minajis kan? Angapa nanti anak kula langsung sambayang karena dia berhadat. Kemudian dalam tarjih dikatakan, ya, wabadda an tatawaddu'a bi kaifiyatil mutaqaddimah fa anta tahir ma lam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilain. Dan setelah kita berwudu seperti kaifiyah yang telah dijelaskan sebelumnya. Kenapa tarjih mengatakan yang telah dijelaskan terdahulu? Karena kaifiyah al-wudu itu di halaman sebelumnya 47, dan ini hasil sidang tarjih tahun 1935. Ya, 15
sampai 22 Juli tahun 35. Lahir makanya Pak tahun 35. Iya. Iya, pun enak kata tina pukulasu. Bapakku lagi nanti apa nalasu. Iya. Bapakku lagi kata nanti apa nalasu. Ini hasil sidang tahun 1935 dalam kongres atau muktamar khususi tarjih ya tingkat nasional. Dan setelah kita berwudu dengan kaifiyah yang telah diutarakan di halaman 47, fa anta tahir, maka kalian suci, ma lam yakhruj, selama tidak keluar sesuatu, minka, darimu, syai'un, sesuatu, min ahadid sabilain, dari satu dari dua jalan, maksudnya jalan depan dan jalan belakang, yaitu kubul dan dubur, yang terdiri dari 3 benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalau keluar ya salah satunya ya dari satu jalan saja keluar kita berhadas, apalagi kalau dari 2 jalan. Iya. Jadi keluar dari salah satunya, baik benda padat BAB, benda cair air kencing, benda gas tarattu. Ya. Jadi tarattu itu berhadas. Nah, cuma najisnya pergi sendiri, maka tidak ada istinja, tidak ada istijmar, tidak ada takhalli, tidak ada istitabah. Ya kan namanya itu cebok. Istilah fikihnya istinja, istijmar, at-takhalli, istitabah, fala yastatib biyaminih, dan janganlah kalian cebok dengan tangan kanan, yastatib. Makanya istitabah itu juga istilah dalam cebok. Ya. Jadi orang kentut itu tidak istinja, langsung mengangkat hadas. Kenapa? Karena najisnya tidak tinggal. Punna tak mia kekane capak mianya, mesti ditangkasin dan najis kah? Najisnya pergi sebagian, tinggal sebagian, maka harus dicuci. Kalau kentut hadatnya pergi sendiri, najisnya pergi sendiri. Ia menjadi biasa pun dia tu sendiri saat rinna anak tu tarat tu kata muka sedih diudu. Ikan tu kana batpui kau kata kana tinggalkan ke. Iya, jadi iya jadi orang yang kentut itu berhadas. Iya. Walaupun najisnya pergi sendiri, berarti dia tidak izalatun najasi. Dia tidak membersihkan najis, tapi harus yarfa'ul hadath, dia harus mengangkat hadath. Iya, seperti itu. Lalu apakah segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu otomatis membatalkan wudu? Jumhur ulama mengatakan membatalkan. Dalam mazhab Abu Hanifah ittifaq seluruh ya mazhab Abu Hanifah sepakat apapun yang keluar membatalkan. Mazhab Syafi'i sepakat apapun yang keluar membatalkan. Mazhab Hambali sepakat apapun yang keluar membatalkan. Mazhab Abu Hanifah mazhab Maliki terbagi 3. Jumhur ulama Syafi'iyah, kelompok 1, kelompok paling besar dalam mazhab Maliki mengatakan apapun yang keluar batal, seperti pendapat jumhur ulama. Pendapat kedua, ini pendapat baddul ulama, bukan jumhur, dia baddul, sebagian kecil. Ya, ulama Maliki sebagian mengatakan kalau
yang keluar itu lumrah, ya misalnya air kencing, tinja, kentut, mani, wadhi, ya mazi, darah, nanah, batu ginjal, ya maka itu membatalkan. Tapi kalau yang keluar itu bukan sesuatu yang biasanya, yang normal, misalnya yang keluar itu rambut, kancing, kain, kira-kira anak pajaya nega pengalu nega kancingan nega kancing keluar, maka menurut mazhab Maliki tidak batal. Sebagian badul ulama min Malikiyah, laisa jumhur ulama min Malikiyah. Ya, sebagian kecil Malikiyah mengatakan kalau itu tidak membatalkan, karena ya kembali dari WC itu sebenarnya adalah kinayah dari kencing, BAB, ya sebagaimana misalnya Ibnu Abbas mengatakan lamasa aw lamastumun nisa adalah kinayah lil jima'i, itu kinayah yang menunjuk pada jima, ya menurut Ibnu Abbas. Iya. Pendapat yang ketiga dalam mazhab Maliki adalah kalau yang keluar najis batal, air kencing, BAB, BAK dan seterusnya. Kalau yang keluar bukan najis, misalnya cacing yang masih hidup, kalau mati kan bangkai najis, tapi cacingnya masih hidup, itu tidak dipandang najis, maka tidak membatalkan. Lalu bagaimana pendapat tarjih? Kalau kita baca tarjih ini, ma lam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilain, selama tidak keluar sesuatu. Syai'un di sini mutlaqah, tidak ada takyid, tidak ada taksis. Karena tidak ada takyid, tidak ada taksis, maka berlaku kemutlakannya. Berarti dalam Muhammadiyah tarjih kita mengatakan apapun yang keluar, karena tidak ada pengecualian, tidak ada taksis, tidak ada takyid, tidak ada batasan, maka pendapat Muhammadiyah sama dengan pendapat jumhur ulama, bahwa apapun yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu, dianggap berhadas. Sebenarnya ada 4 ini, 1 ya, yang kedua menyentuh wanita, yang ketiga menyentuh kemaluan, yang keempat tidur. Tapi ini 4 juga pertemuan. Nanti yang kedua itu, ini semuanya pendek sekali nih. Tapi saya pernah coba 2 saya bahas dengan Ustaz Rizal dengan dan di Biringkaloro, tidak ada waktu tanya jawab. Nah ini saja 1 kita bahas, tinggal 17 menit atau 20 menit untuk tanya jawab. Jadi saya kembalikan dulu kepada jamaah, siapa tahu ada yang ingin bertanya, disilahkan. Penanya pertama, bagaimana itu orang yang kencing dan tidak ada air? Ya, apa yang dia lakukan? Bagaimana hukum dirinya dan hukum pakaiannya? Ya, baik. Ketika kita telah ketika kita mau kencing, sumpah ni kana pues CPCP, ya CPCP, ya, maka memang mencari tempat hatta la yarahun nas, mencari tempat hingga kita tidak kelihatan. Bukan cuma yang sedikit itu tidak kelihatan, ikat teman tudung tidak kelihatan. Kadetong pokok tai panjaritung, pokok kalukun jaritung, tian listri anjaritung, tian talipung anjaritung, ia menyukapan aja mau tian talipung apakko, ya karena kelebihan sekarang. Ya.
Al-haya su'batun minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Ya menjadi kapan nih cako-cako kangali alik. Angali alik. Iya. Jadi kalau kita sudah buang air dalam keadaan sembunyi-sembunyi, maka kita cebok pertama menggunakan air. Itu yang paling utama. Kalau tidak ada air, maka kita mencari benda yang bisa meresap air itu sehingga menjadi kering. Dulu batu minimal 3 biji, kayu. Tidak ada kayu, dedaunan. Ingka pun leko-leko, hati-hati ki amilai leko-leko. Gasing kali ko lakang gappa ki sappe. Ya, akun lagi ya nagaring. Tapi era sekarang ini adalah era modern. Ada tisu. Puna paralu 2 jenis tisu. Puna mana satu aja ini. Tisu kering dulu untuk menghisap. Dihisap dulu itu sisa-sisa air. Setelah itu tisu basah untuk membersihkan sisa-sisa air. Setelah itu kembali tisu kering. Jadi kata itu biasanya lampas sepeda, motor, auto ngerang kenjo. Gasingka pipa ki nanti nasi kali jene. Tetapi kalau ada air maka itu yang pertama dan paling utama. Setelah kita kan begini, salah satu pertanyaan tadi, bagaimana itu hukumnya celananya, pakaiannya bisa dipakai sholat. Kalau tena na baji sampai batina kat tena dawa-dawa langsung nabi sunnek kasperna, makanya cepat miana na basai saluaraka. Iya, maka tidak bisa dipakai sholat. Kenapa? Ittifaq ulama, salah satu syarat sah sholat adalah bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi kalau tidak hati-hati, pakaiannya tidak boleh dipakai sholat karena meragukan. Kaidah mengatakan da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Tetapi kalau yang tidak ada air tadi tapi teliti, ada batu yang kecil minimal 3, batu lompon sampai kata mutar anjureng. Ya, jadi batu kecil ya minimal 3. Betul-betul kita yakin airnya diserap oleh batu itu atau tisu, apalagi 3 tahap tadi, dan akhirnya tidak ada yang melengket di pakaian kita, maka pakaian kita itu bisa saja dipakai sholat. Ya, bisa saja. Tetapi kalau tidak hati-hati bahaya. Siapa tahu ya tidak bersih lagi karena ada tetesan. Yang kedua, ada lewat di HP, akhirnya ada keluar sedikit. Ya. Anjo HP ya kira-kira kamu tahu tahu lamun-lamun hari tanahnya. Gasing ase ni lamung namana rukun yang ngasing. Ingka pun na rukun ni lamung tene batu asea. Gasing anu baji ni keti ni kenjenu baji ka. Ingka ni tonga minaun rukuna. Ya. Ingka pun na rukun ni keti tene njo minaun ngasenna. Tene sangin rukun asin ni rawa.
Doku batu di Jepang dan sebagainya. Ya. Iya kapan karena perompak Jepang. Ya. Jadi jawabannya kalau ada itu segera keluarkan. Iya. Teki kijanjangi segera. Iya. Segera. Iya. Kah harus kini-kini untuk nganu tidak apa-apa. Yang penting kita lepo istighfar. Astagfirullah. Jadi ini pak lepo. Ya, ini pak lepo. Una paral lu taki jadi begini. Tanya pernah lompo kamu istighfar. Tanah kan ini anjuri HP ya. Anu seksi jadi langsung ku lompo istighfarku supaya ku pak lepo nampak langsung ku keluarkan. Kamu. Kena karena cakko-cakko podenya. Ya, ini lompo injo istighfar. Ini pak lepo istighfar. Astagfirullah. Ya. Tapi takut sengen jo. Inak kenya biasa kucini videonya Iran, video tinju, video film Nabi. Sigangan marah-marahnya batin carame Mama Gufran biasa teh ketua. Nagasim marai ku putara ni ngasengin jo. Jadi biasa pun anu biasa ni sungke marai ni sungke ni tong tua. Ya. Betul na tanang kali na kana biasa na tuan. Ngaseng keru bisa deng. Ya, jadi memang pun biasa ni tuan tu marai ni keti ni kinya ni ketika ingke ni tong rawat tayang-tayang. Iya. Ni mantong kapan format nanjo sehingga siapa tahu dibutuhkan lagi. Kalau ada keluar, kalau yang keluar adalah mazi, maka wajib dibersihkan dan berwudu kembali. Kalau yang keluar adalah mani, maka harus dibersihkan dan mandi. Apa bedanya mani dengan mazi? Warna. Kalau mazi lebih bening, lebih jernih. Kalau mani, mohon maaf, kabur-kabur kebu-kebu, kunyit-kunyit, tidak bening, tidak sebening mazi. Yang kedua, mohon maaf, ada yang kental, ada yang encer. Apalagi kalau mazi kadang tidak dirasa nak keluar, kadang tidak kasih ke ne pantara, karena memang dia pelumas. Kalau mani asalatina jadi tinro kikasih ke, iya kikasih ke. Iya, jadi kalau dia mazi wajib dibersihkan dan berwudu kembali. Kalau dia mani maka harus dibersihkan lalu mandi kembali. Saya catat-catat ini pertanyaan. Masuk WC tidak perhatikan, termasuk tadi tohara batina maknawiyah. Iya, jadi memang sesuatu yang kita sedekahkan kalau tidak tohara asalnya adalah sesuatu yang riba. Mana sana batina dipasurukan tetina natangkasa. Itu sebenarnya tohara batina maknawiyah. Benar. Asidakah kita lagi kalau tidak ada tohara ya yang disedekahkan itu tidak bersih dan sebagainya, itu tidak bisa. Tidak bisa. Makanya ada daerah di satu daerah, temiku pakai metampana. Di desa itu nia kampung cadi-cadi mohon maaf susu cak lontar na balukan. Susu cak padi ilak buleku. Irotongi nyumbang masigi, tena nitarima jadi pengurus masjid. Tegas tahu jadi pengurus masjid kan. Tena natarima. Iya. Ikulangere irotongi benga pente masigi. Wana kwa malak yang gasing ke masjid Al-Khamar sina penting iya. Benar. Diseleksi itu. Walaupun dia sedekahkan kalau asalnya tidak bersih, tidak ada toharanya batina maknawiyah, maka itu tidak, jangan diterima, tidak berkah, tidak berkah. Iya pun gasing kana wasele jual begitu. Tapi kita terima aja pengurus masih tidak berkah. Iya, bagaimana caranya kita menolak dengan halus? Iya, seperti itu. Masuk WC kan ada adab. Iya, masuk dengan kaki kiri.
ya membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya keluar dengan kaki kanan. Selain membaca doa ghufranak, berkebalikan dengan masuk masjid. Masuk masjid kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Itu keutamaan. Bagaimana dengan sesuatu yang belum dipahami, belum diketahui sehingga tidak dilakukan? Allah akan maafkan. Bagaimana kalau sudah diketahui dan diamalkan? Allah mengangkat derajat kita. Jadi kira ni maafkan dan diangkat derajatnya, tentu lebih utama diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kan ada juga orang bangga, kamu nabi tidak nyesengi ni maafkan ni maklumi. Kata bersalah yang biasa dimaklumi, tu bersalah yang biasa dimaafkan. Apa nih dimaafkan pun tidak salah. Iya, bajikannya ini angkat ke derajatnya daripada dimaklumi. Bajikannya angkat. Kerikil, ya kerikil. Apakah kerikil ini mengenai mafhumnya dengan celengan Jumat? Ya, ini kan ada siapa pentahrijnya ini, Muslim ya. Man massa al khasa faqada lagha. Siapa yang memainkan kerikil, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Nah, sebelum ke celengan Jumat, apa itu maksudnya sia-sia? Apakah Jumatnya batal atau bagaimana? Iya. Menurut jumhur ulama mazhab Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan salat Jumatnya tetap sah. Kan salat Jumat ada syarat sahnya. Selama terpenuhi itu sah. Namun dia kehilangan keutamaan pahala kesempurnaan. Ini dalil harus dikompromikan dengan ayat. Siapa yang mengamalkan amalan baik sebiji sarah, baginya pahala. Siapa yang mengamalkan sebiji sarah dosa, ya perbuatan jahat, baginya dosa. Tidak boleh berdiri sama dengan ketika khatib berkhutbah, maka malaikat meletakkan pulpen, catatan. Jadi yang terlambat, apakah tidak dapat pahala Jumat? Jumhur ulama mengatakan dapat. Malaikat yang mencatat tadi adalah malaikat yang mencatat keutamaan, tunjangan. Iya. Nah tunggu kinjo, ni hinji rakib atib, ni hinji. Jadi mana tuh terlambat kah? Ni tulis hinji, ingka gaji pokok mami. Iya, tapi mau tunjangan. Jadi hinjo rakib atib, iya minne pencatat sebenarnya yang apa namanya commonly yang secara umum dia mencatat. Tetapi ada keutamaan tambahan yang akan dicatat oleh malaikat khusus. Ketika khatib sudah mulai khutbah, yang mencatat tambahan itu keutamaan sudah ditutup. Tidak bisa juga dikatakan yang terlambat itu tidak ada pahalanya. Dia jelas dalam Al-Quran, man ya'mal misqala zarrah, ya, siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun sebiji sarrah, baginya kebaikan. Kata kami sebiji sarrah kami penjuma. Iya, jadi tetap ada pahala, harus dijam'i wa taufiq dengan dalil lain. Tetapi iya, ada keutamaan yang hilang. Puna salah jelaskan ke apa takala temi batu. Temo ko batui. Tina mo pahalana. Manto menginum kopi. Iya, jadi gara-gara penjelasan yang prematur. Iya. Ya saya juga bersyukur ini ada sarjana hukum kita di Muhammadiyah. Ya, harusnya kita harus tetap ada di majelis hukum. Ya, nanti saya akan hubungi lagi
itu harus tetap ada di majelis hukum. Celengan memang lebih utama itu secara bertahap. Celengan itu disimpan di pintu baru diumumkan. Itu kali pertamanya ada penyusutan katanya panas singi. Iya, lebih kita Jumat umumkan mising karena tina itu supaya beredar. Iya, ingkania, iya, kania pemodifikasi. Anjo celengan nah model kuburan jadi dan kemana jadi jatuh setengah tinronya nggak ada kuburan celengan nah karena no rangi mati ya giling oleh milih masaku dapat tanah giling iya saya ruas saku gini rompul saku kan ngapa langsung model kuburan anjo iya punan genre masjidnya Sasrida kota nampak tulisi kota ajaib dapat melipat gandakan uang. Iya ini kota ajaib kan manja'a bil hasanah falahu asru amsalihha, pahala dasarnya 10 kali lipat, pantame ke 10 saku lipat 10 kali, berarti melipat gandakan uang tapi nanti di akhirat. Iya, apalagi pertanyaan itu terakhir. Sab ya. Iya, ini hadits rawahul Abu Daud, Nasai, Ahmad. Ya, ini dalilnya man wasala saffa wasalahullah wa man qata'a saffah qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutuskan saf, Allah akan memutuskannya. Hadits rawahu Abu Daud, Nasai. Derajat hadits sahih menurut Albani. Iya. Apa itu qata'ah? Itu yang ditanyakan tadi. Apa itu qata'ah? Apa itu memutuskan? Para ulama mengatakan memutuskan rahmatnya, memutuskan pertolongannya, memutuskan keberkahannya. Ya, memutuskan ya pahala yang sempurna. Imam Al-Munawi dalam Faid Al-Qadir menjelaskan makna Allah memutusnya adalah ancaman berupa terputusnya hubungan dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak sampai keluar dari Islam. Ya, tidak sampai keluar dari Islam. Ya, sekarang itu hadits gampang sekali ditahrij. Ya, Al-Maktabah Samilah, Al-Maktabah Al-Kamilah. Dulu harus mujamufahrat lil fat haditsin nabawi. Sekarang serba cepat untuk mendapatkan. Jamaah yang tidak ini tidak apa sengaja tidak menerima apa disuruh rapatkan. Iya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, Bukhari Muslim. Min iqamatis shalah juga Bukhari Muslim. Iya, itu yang paling tinggi kalau takhrij. Iya, dua perawinya mutasaddid. Saya kira karena sudah jauh lewat. Ya, demikian. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas